Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang semua peserta didik baru SMK Perguruan Mu'alimat Cukir Jombang. Sebelum kita mulai materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Terima kasih. Langsung saja, di sini saya akan sampaikan mengenai tata tertib SMK Perguruan Mu'alimat Cukir Jombang. Yang pertama, semua murid harus hadir di sekolah selambat-lambatnya 15 menit sebelum bel masuk. Yang kedua, murid yang datang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk ke dalam kelas, melainkan harus minta izin terlebih dahulu kepada petugas tata usaha. Yang ketiga, murid yang absen karena benar-benar sakit atau hal lain yang mendesak harus memberitahukan secara tertulis maupun lisan kepada sekolah. Bisa melalui surat atau lisan. Surat keterangan sakit dari orang tua atau pengurus pondok maksimal 3 hari. Bila lebih dari 3 hari, ada surat keterangan dokter atau puskesmas, surat izin dari orang tua atau pengurus pondok karena alasan lain atau kepentingan keluarga itu maksimal hanya 2 hari ya. Jadi kalau lebih dari 2 hari di alfa. Terus kewajiban murid itu taat, santun, patuh kepada orang tua, semua guru, karyawan, dan kepala sekolah. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai sesama teman. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab kepada pelaksanaan 7K. Apa itu? Kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan, dan kerindangan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang keempat, ikut bertanggung jawab dan menjaga, memelihara gedung, halaman, perabot, peralatan sekolah. Yang kelima, ikut menjaga nama baik sekolah dan warga sekolah di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang keenam, membantu kelancaran pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketujuh, murid yang membawa kendaraan atau motor harus ditempatkan kepada tempat yang telah ditentukan dan dalam keadaan terkunci agar aman, walaupun di sini ada CCTV. Oke. Yang ke-8, mematuhi semua tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, kita akan membahas larangannya. Jadi larangan itu tidak boleh dilaksanakan semua siswi. Meninggalkan kelas pada saat jam pelajaran, entah itu ke kantin, entah itu lainnya, itu nggak boleh. Atau di dalam lab waktu pelajaran itu nggak boleh. Tanpa seizin guru atau petugas piket yang ada di sekolah itu. Sekolah maksudnya waktu pelajaran itu tidak boleh karena ada gurunya, atau yang kosong itu nanti ada petugas piket. Oke. Membeli makanan atau minuman di luar sekolah pada jam sekolah itu tidak boleh, kecuali kalau istirahat. Itu nanti ada batasnya juga, tidak boleh sampai jauh-jauh. Oke. Terus menerima surat-surat atau tamu di sekolah, tidak boleh menerima tamu di sekolah kecuali saudaranya atau ibunya atau orang tuanya. Yang keempat, mengambil barang milik orang lain. Nah, ini tidak boleh sama sekali, karena itu dianggap mencuri. Nah, yang kelima, memalsukan tanda tangan kepala sekolah, wali kelas, guru, atau petugas keuangan sekolah, itu dilarang. Yang keenam, berkelahi atau main hakim sendiri, ya tidak boleh sama sekali
main pukul-pukulan itu nggak boleh, dilarang. Terus membawa minum-minuman keras tidak boleh, atau membawa obat-obat terlarang. Kalau obat untuk diri sendiri boleh, maksudnya itu obat yang sakit, ya. Terus menjadi anggota geng-geng terlarang itu tidak boleh. Yang ke-9, merusak sarana dan prasarana sekolah. Contoh bangku dioret-oret tidak boleh. Bangku dipreteli tidak boleh. Ya. Nah, mencoret-coret tembok juga tidak boleh. Terus bermain di lokasi parkir kendaraan pada saat jam pelajaran atau waktu istirahat juga tidak boleh, karena nanti kalau ada kehilangan nanti bermasalah. Terus memakai perhiasan yang berlebihan, contohnya memakai anting-anting yang panjang sampai segini tidak boleh, atau pakai soft lens, anting, kalung, gelang, lipstik yang minor itu kayak habis makan cabai itu gak boleh, ya. Terus yang ke-12, membuang sampah tidak pada tempatnya atau meninggalkan kelas dalam keadaan kotor tidak boleh juga. Terus ini penting, membawa barang atau gambar porno di sekolah itu tidak boleh juga, karena pornografi itu sangat merusak. Yang ke-14, membawa dan menyembunyikan alat musik tanpa izin guru. Nah, jadi kalau ada itu loh, musik box itu tidak boleh. Biasanya anak-anak pondok itu pakai musik box untuk hiburan, tidak boleh juga. Di dalam kelas tidak boleh. Terus memakai helm di dalam kelas, ini bukan arena balap, jadi tidak boleh memakai helm. Terus yang ke-16, membawa barang-barang elektronik yang tidak digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar, contohnya HP, MP3, Walkman, dan alat musik. Jadi kalau HP waktu pelajaran atau waktu tidak dibutuhkan dilarang dibawa. Tapi kalau guru mengizinkan boleh. Oke. Terus ini sanksi-sanksi yang kalian nanti kena, ya. Yang pertama, melakukan pelanggaran sekali diberi peringatan secara lisan, diperingatkan guru yang bersangkutan atau BP atau kekesewaan. Yang kedua, bila melanggar berulang kali maka diperingatkan secara tertulis sampai 1 sampai ke 2 serta pemanggilan orang tua. Jika pelanggaran yang sama diulang kembali, diberi hukuman atau skorsing dari sekolah yang bersifat mendidik. Jadi nanti diskors, nanti tapi tetap dikasih tugas, biasanya seperti itu. Terus yang keempat, jika pelanggaran yang sama diulang kembali, maka akan diserahkan kepada orang tua selama 3 hari, beserta diperingatkan tertulis, dan tugas-tugas masih dikasihkan oleh guru. Jadi walaupun diskorsing 3 hari itu masih dikasih tugas, tidak diem aja di rumah, tidak main-main di rumah, begitu. Terus yang kelima, jika pelanggaran yang sama diulang kembali maka akan diserahkan ke orang tua selama-lamanya. Maksudnya itu di drop out, seperti itu. Terus jika merusak barang atau sarana atau milik orang lain yang ada di sekolah ini, wajib mengganti. Contohnya HP waktu pelajaran atau yang diizinkan rusak, dijatuhkan sama temannya, nah temannya itu wajib menggantinya, seperti itu. Terus jika masih ditemukan membawa HP, maka HP akan disita atau disimpan di sekolah dan dikembalikan ke orang tua pada saat pengambilan rapot semester. Jadi tidak bisa diambil langsung, harus nunggu dulu waktu semester selesai, seperti itu. Terus hal-hal pakaian dan upacara bendera. Yang pertama, murid wajib memakai seragam secara lengkap. Jadi seragamnya lengkap, ya. Untuk hari Senin sampai Selasa memakai seragam putih sama hijau, nanti disediakan. Hari Kamis memakai seragam pramuka. Kenapa? Karena biar beda sama
anak MTS sama anak MA, biar kelihatan oh ini anak SMK, oh ini anak MA, nanti beda-beda. Memakai seragam ungu, bawa batik atau kotak-kotak dan atasnya nanti ada seragam sendiri. Terus wajib berhijab menggunakan ikat kepala biar tidak kelihatan rambutnya. Kalau saya ini pria ini nggak apa-apa karena tidak pakai hijab kayak gitu. Kalau perempuan kan di sini santri saja sih. Nah itu wajib pakai ikat kepala biar rapi, biar cantik kayak gitu. Terus bersepatu lengkap, pakai kaos kaki panjang di atas 10 cm, tidak boleh di bawah telapak mata kaki. Nah, terus yang keempat, wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Ya, ada di sini upacara benderanya setiap Senin. Yang ditentukan oleh kelas masing-masing. Nanti petugasnya ada sendiri juga. Terus hak-hak murid. Murid berhak mendapatkan layanan pendidikan dan pelajaran secara baik. Nah, kalau era sekarang ini masih daring, tetap guru ini memberikan materi, semua guru memberikan materi dengan baik. Nanti insya Allah dengan akses yang ya masih daring ini seperti ini ya, mohon bersabar. Murid berhak mendapatkan perlakuan yang sama sepanjang tidak melanggar peraturan di sekolah ya. Jadi muridnya sama, kalau dikasih materi sama, tugasnya sama, pokoknya sama lah. Terus murid berhak menggunakan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang ada. Contohnya lab bisa menggunakan kantin, bisa menggunakan wifi bisa. Kalau diperlukan tugasnya. Terus murid berhak meminjam buku di perpus. Nanti ada perpustakaannya di sana. Ada itu. Materi kita selanjutnya, kita akan membahas ekstrakurikuler yang ada di SMK Perguruan Mu'allimat Cuger ini ya. Jadi di sekolah ini banyak ekstrakurikuler yang ada ya. Yang pertama, pramuka. Ya, jadi kalian pramuka itu wajib diikuti semua siswi kelas 10, wajib. Tapi kalau kelas 11 dan 12 tidak wajib, tapi lebih baik ikut. Kenapa? Karena di pramuka akan melatih semuanya, mandiri, nanti terus bisa kreatif, nanti bisa pokoknya banyak lah nanti kalau ikut pramuka ya. Nanti bisa ikut sendiri, saya hanya menjelaskan ekstranya aja ya. Terus selanjutnya ada ekstra pidato. Pidato itu apa? Yang berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kenapa? Karena nanti bisa ikut olimpiade, ikut menang, seperti itu, banyak nanti manfaatnya juga. Terus ekstra selanjutnya itu sholawat Banjari. Kenapa sholawat Banjari? Karena sekolah kita lebih ke Islam-Islamian untuk lagu-lagunya biar tidak ke K-pop-K-popan. Seperti itu. Ada sholawat Banjari bisa melatih kalian lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ekstra selanjutnya ada ekstra karate. Karate itu apa? Karate itu bela diri, bukan untuk baku hantam, tapi untuk membela diri. Membela diri itu kalau ada yang jahat atau nanti waktu di jalan kalian dijati orang, nanti bisa membela diri, bisa melawan. Tidak hanya teriak-teriak minta tolong, tapi melawan seperti itu. Atau waktu sendirian diganggu orang, melawan, fighting ya. Terus ekstra selanjutnya ada ekstra boga, ada tata boga. Apa itu tata boga? Tata boga itu ya masak-masak. Ya kenapa masak-masak? Karena kalian kan perempuan, jadi wajib ikut masak-masak. Kenapa? Karena nanti waktu lulus bisa buka bakery atau buka catering, usaha di luar kalian. Maksudnya di luar kreatif kalian. Seperti itu. Kreatif bisa masak. Wow, bisa ikut master chef. Wow, seperti itu. Kayak gitu.
Nah, terus ada selanjutnya ekstra voli. Ekstra voli itu apa? Ya, ekstra voli olahraga, bisa untuk kebugaran, bisa untuk kesehatan, bisa untuk fresh gitu. Soalnya waktu lomba itu ada apa namanya? Kompetisi yang sangat besar di sana. Nah, nanti bisa ikut kompetisi di kabupaten, nanti lolos lagi ke apa namanya provinsi, lolos lagi ke nasional, nanti bisa ikut voli nasional. Terus ekstra selanjutnya itu ekstra menjahit. Menjahit ya ada lab untuk menjahit ya. Jadi kalian bisa untuk menjahit pakaian, bisa menjahit apa namanya masker di daerah pandemi ini. Nah, masker itu dibutuhkan, makanya kita memproduksi masker nanti ya. Terus eh, seperti itu untuk ekstra. Jadi saya harap kalian bisalah mematuhi peraturan, bisa disiplin di dalam sekolah nantinya. Dan untuk ekstra-ekstra kalian bisa mengikuti setelah masuk era pandemi ini selesai. Untuk materi saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.